Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an dimanapun antunna berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, kajian Syakhsiyatul Muslim. Dan kita pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan terkait dengan pernyataan-pernyataan para ulama salaf yang sangat luar biasa tentang pentingnya kita, tentang harusnya kita untuk menuntut ilmu. Dan ini sudah kita panjang lebar kita ceritakan. Ya, sekarang kita akan lanjutkan kembali kajian kita adalah terkait dengan ma yambaghi lil muslimi itqanuhu. Apa saja yang semestinya ya yang harus dikuasai oleh seorang muslim. Apa saja yang harus dikuasai dari ilmu-ilmu oleh seorang muslim. Jadi seorang muslim ilmu-ilmu apa saja yang harus dia kuasai. Itu dia. Ini akan menjadi sub pembahasan kita. Kita masih seputar tentang al-muslimu ma'a rabbihi, al-muslimu ma'a nafsihi ya. Ini terkait dengan akalnya. Jadi seorang muslim bagaimana dia menjaga akalnya? Yang pertama tentu dengan ilmu. Yang kedua, dia harus pahami bahwa menuntut ilmu itu terus-menerus sampai dia meninggal dunia. Jadi nggak ada khatamnya kalau menuntut ilmu. Mungkin kalau belajar ada khatamnya gitu kan, sekolah ada khatamnya. Kalau menuntut ilmu nggak ada khatamnya. Dan Nabi SAW kita tahu di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada beliau. Wa qur rabbi zidni ilman dalam surah Thaha ayat 114. Dan katakan Muhammad, wahai Rabbku, zidni ilman, tambahkanlah kepada aku ilmu. Ya, itu doa Nabi SAW yang terdapat dalam Al-Quran, surah Thaha ayat 114. Itu, jadi ada yang kedua itu tadi ya, menuntut ilmu terus-menerus. Yang ketiga ini kita bahas subtemanya dari al-aqal tadi, seorang muslim ma'a nafsihi, yaitu tentang akalnya. Ma yambaghi lil muslimi itqanuhu, apa yang semestinya ya dikuasai oleh seorang muslim. Kita lanjutkan ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa awwalu ma yanbaghi lil muslimi an yutqinahu min al ilmi kitabullah taala tilawatan wa tajwidan wa tafsiran. Dan awal sekali atau pertama sekali yang mesti dikuasai oleh seorang muslim dari ilmu adalah kitabullah. Adalah kitabullah taala. Apa kitabullah itu? Itu Al-Quranul Karim. Bagaimana bentuk penguasaannya? Tilawatan. Dia harus benar-benar bisa membaca dengan baik. Wa tajwidan dan menguasai tajwidnya. Wa tafsiran dan menguasai tafsirnya. Itu awal sekali. Jadi kalau ada seorang muslim, seorang muslimah pada hari ini nggak menguasai ini Al-Quran secara tilawah aja nggak bisa, dia hancur kan gitu. Jadi tilawatan wa tajwidan wa tafsiran. Jadi tilawah harus bisa, tajwidnya juga kuasai, tafsirnya juga dikuasai. Ini aja kita udah kena kan. Ini aja udah kena kita ini. Orang baca aja pun nggak bisa, Iqra 2 dari dulu sampai sekarang, Iqra 2 juga nggak tamat-tamat gitu kan. Nah ini berbahaya. Ya. Jadi tilawatan, membacanya, wa tajwidan menguasai tajwidnya, wa tafsiran dan menguasai tafsirnya. Jangankan kita menguasai tajwid dan tafsirnya, baca aja nggak bisa, itu dia. Makanya mulai detik ini, ya panggil guru ngaji ke rumah. Ini kadang-kadang kita kalau manggil keyboard mau kita 1,5 juta gitu kan. Tapi kalau untuk belajar ini 100.000 pun kita berat mengeluarkannya untuk guru ngaji. Padahal itu yang kita bawa ke kuburan kan itu. Ini masalah ikhwati fillah. Azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jangan sampai antum mati nggak pandai baca Al-Quran gitu loh. Jadi mulai hari ini katakan kepada diriku, wahai jiwaku, kita nggak akan mati ya. Ya Allah, janganlah cabut nyawaku ini kecuali Engkau jadikan aku bisa membaca kitabmu Al-Quran. Allahu Akbar. Berapa banyak waktu kita terbuang sia-sia, nggak bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Bukan karena malas, tapi karena nggak bisa. Itu lebih parah. Itu parah kali itu. Ya, karena sebenarnya ingin dia membaca Al-Quran. Tapi apa?
Nggak bisa. Allahu Akbar. Tapi kalau baca WA, baca apa berita, ya di Facebook lah, di Twitter lah, di Instagram, di Telegram, oh dia bisa, semangat. Tapi kalau ini, masya Allah, ya orang lebih bangga bisa bahasa Inggris, cis gitu kan, ketimbang bisa bahasa Arab, ketimbang bisa baca Al-Quran. Mereka sangka bahwa orang yang bisa membaca Al-Quran itu nggak suatu kebanggaan. Itu sungguhnya sebuah prestisi, sebuah kebanggaan dan sebuah apa ya? Sebuah kegengsian sebenarnya kita bisa baca Al-Quran, bisa membaca Kitabullah. Orang bisa membaca apa saja kan bangga ya. Orang yang bisa membaca apa namanya ini Arab Melayu kan gitu, atau Arab apalah, bahasa ini bahasa itu. Apa namanya ini baca-bacaan kuno dia bisa membacanya, dia bangga gitu kan. Sementara baca Al-Quran dia nggak bangga, malahan kalaupun nggak bisa dia tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Ini nggak bener ini. Nah gitu ya. Jadi kalau kita buatlah Indonesia ini, sekarang kan jumlah penduduk Indonesia sekitar 267 juta jiwa. Bayangkan ya, 267 jiwa, terbesar keempat di dunia. Ya, setelah Cina, India, Amerika, dan Indonesia. Masya Allah ya, Indonesia luar biasa. Jadi 267 itu Muslim kita ini kan apa ya, besar sebenarnya. Mungkin sekitar 240 juta atau 250 mungkin gitu kan. Tapi dari angka yang besar ini berapa yang bisa baca Al-Quran? Nah ini sangat rendah. Nggak usah kan jauh-jauh, untuk menelitinya saja, di anggota keluarga kita ada berapa? Umpama kita ada 10, 12 sama ayah sama ibu kita gitu kan. Dari 12 ini berapa yang bisa baca Al-Quran? Dari situ aja. Gitu kan. Dari situ dapat angkanya itu. Yang bisa baca Ustaz 5. Yang 5 ini berapa yang bisa tajwidnya? 2 Ustaz. Yang 2 ini bisa apa yang bagus bacaannya? Ya Allah ya Rabbi, habis jadinya gitu kan. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nggak ada lagi ceritanya kita buta dengan Al-Quran. Jadi ada istilah orang dulu, pemberantasan buta aksara. Mestinya ada juga pemberantasan buta Al-Quran ini gitu loh. Jadi ini benar-benar kita dorong kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat untuk bisalah sebelum meninggal dunia membaca Al-Quran dengan baik. Ya, sudah bisa baca Al-Quran, tentu kuasai juga tafsirnya. Ya, tsumma yalummu bi ulumil hadis. Kemudian dia mencoba untuk menghimpun ilmu-ilmu hadis. Jadi urutannya begitu, Kitabullah, Al-Quran, kemudian hadis, ya, sunnah Nabi SAW. Setelah itu apa lagi? Wasirah wa akhbar as-sahabah. Kemudian wasirah, sirah, yaitu sirah Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi SAW, sejarah Nabi hidup, sejarah Nabi SAW. Wa akhbar as-sahabah, dan berita-berita tentang sahabat. Wa tabi'in, dan para tabi'in. Min a'lamil Islam, dari ulama-ulama Islam. Jadi turutannya. Jadi Kitabullah pertama, yang kedua hadis, yang ketiga adalah sirah nabawiyah, kemudian akhbarus sahabah, yakni suar min haitsus sahabah, begitu kehidupan sahabat, tabi'in, dan para ulama. Ini dia apa namanya ini, ukuran harus dikuasai oleh seorang muslim. Ini apa namanya ini urutannya. Jadi Kitabullah, sunnah Nabi, kemudian sirah nabawiyah, akhbarus sahabah, tabi'in, dan para ulama. Ini dia. Wa yatlu'u minal fiqhi ala ma yalzamuhu liiqamati ibadatihi wa muamalatihi. Dan hendaklah dia membaca kitab-kitab fiqh yang harus dia kuasai untuk menegakkan ibadah-ibadahnya dan muamalah-muamalahnya. Bukankah fiqh di sana disebut dengan fiqhul ibadah? Ada kitab fiqh ya. Fiqh ini kan sendiri dibagi oleh para ulama. Ada fiqhul ibadah dan fiqhul muamalah. Ini fiqh ibadahnya harus paham betul dia. Bagaimana cara bertoharah, bersuci. Bagaimana cara menghilangkan najis. Bagaimana sifat wudhu Nabi. Bagaimana sifat solat Nabi. Bagaimana sifat puasa Nabi. Bagaimana sifat zakat Nabi. Bagaimana sifat haji Nabi SAW. Dia harus dikuasai. Ya, untuk menegakkan ibadahnya. Wa muamalatihi, dan transaksi-transaksinya, muamalahnya. Bagaimana harus bertetangga, bagaimana dia harus berbuat baik kepada keluarganya, bagaimana membangun silaturahim, bagaimana dia berjual beli, dan sebagainya. Wa ma'rifati ahkami dinihi ala asasin qawimin, dan mengetahui hukum-hukum agamanya berdasarkan asas yang kuat. Hada in kana al-muslimu mukhtassan bi ghairi ulumi syariah. Ini yang disebut tadi itu, belajar Al-Quran, belajar hadis, sirah nabawiyah, akhbarus sahabah, tabi'in, ulama-ulama, fiqh ibadah,
dan muamalahnya, mengetahui hukum-hukum agama. Ini kalau seorang muslim bukan bertakhasus, dia tidak bertakhasus pada ulum-ulum syariah. Artinya dia belajarnya bukan belajar ilmu-ilmu syar'i, ini ceritanya orang yang seperti ini, kata beliau pengarang ini. Jadi kata beliau ini, yang bukan belajar ilmu syar'i dia, ini juga harus dikuasai gitu loh. Jadi ceritanya kita ini kepada orang yang bukan belajar tentang ilmu syar'i. Dia belajar umpamanya fakultas yang diambil fakultas tentang matematika umpamanya. Fakultas hukum. Atau fakultas sosial dan sebagainya. Fakultas. Jadi orang yang seperti ini yang dituntut untuk belajar seperti yang kita bilang tadi itu. Ya, dia harus belajar Al-Qur'an, hadis, sirah nabawiyah, fiqih dan lain sebagainya macamnya. Hadza in kanal muslimu mukhtassan. Ini kalau seandainya seorang muslim itu berkonsentrasi pada selain ilmu-ilmu syar'i. Allahu akbar. Yang enggak ilmu syar'i saja pun, yang dia belajarnya bukan di fakultas ilmu syariah gitu kan. Ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu belajar prodi-prodi inilah. Program studinya itu tentang matematika, tentang bahasa Inggris, tentang kimia, tentang fisika dan lain sebagainya. Ini orang yang seperti inilah yang dituntut untuk belajar seperti yang disebutkan tadi itu. Belajar Al-Quran, hadis, fiqih, sirah nabawiyah dan sebagainya. Allahu akbar ya. Amma idza kana mukhtassan fi ilmin min ulumi syariah, ini cerita berikutnya nih. Adapun jika orang itu memang berkonsentrasi dalam satu ilmu dari ilmu-ilmu syariah, kan ada itu banyak ilmu syariah, ilmu hadis, ilmu usul fiqh, ya. Kemudian juga mungkin ilmu tentang dakwah dan sebagainya macamnya, ya. Fayantabiqu alaihi ma yanbaghi lil muslim al-haqqi an yuhaqqiqahu fi majalit ikhtisasihi min itqanin wa diqqatin wa najahin. Maka sudah maka sudah paslah kepadanya, maka sudah tepatlah kepadanya untuk selalu untuk dia mempelajari semua yang mesti yang dipelajari oleh seorang muslim yang sejati. Ayuhaqqiqahu fi majali ikhtisasihi, bahwa dia berusaha untuk memastikan bahwa dia benar-benar faham dan mengerti di dalam majal ikhtisasihi, dalam bidang konsentrasinya, min itqan, betul-betul harus itqan, harus dia kuasai, wa diqqatin, dan dia teliti, wa najah, dan harus sukses. Artinya kalau seorang muslim memang benar-benar dia belajar tentang ilmu syariah, maka dalam ilmu syariahnya itu harus benar-benar dia terpastikan adalah orang yang betul-betul profesional. Orang yang menguasai masalah semuanya. Ini tentu dia sudah terlepas kalau yang kita sebutkan tadi, kalau baca Al-Quran, hadis, baca memahami Al-Quran, hadis, kemudian fiqih, dan lain sebagainya, itu selesai dia itu. Artinya dia semakin memperdalam ilmu syariah yang dia pelajari di bidangnya itu. Yang dia konsentrasinya di mana? Konsentrasinya umpama di perbandingan hukum dan madhab. Berarti betul-betul memang dalam dia di situ. Mutabahir. Mutabahir artinya berlaut-laut. Artinya betul-betul dalam dia di situ. Memang dia pakar di situ. Ya. Nggak main-main dia. Ya, nggak main-main dia. Benar-benar pakar. Wa min nafilatil qaul, dan di antara hal yang nggak perlu disebutkan lagi, nafilatil qaul artinya adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan lagi. Nafilatil qaul. Nafilah itu sunnah qaul. Artinya nggak perlu lagi disebutkan apa? An yakunal muslimu mutqinan lil lughata al-arabiyyah mutamakkinan minha. Bahwa seorang muslim harus menguasai bahasa Arab dan betul-betul mutamakkin. Dia kuat, kokoh di situ. Ini nafilatul qaul. Nafilatul qaul itu nggak perlu dikatakan lagi. Kalau seorang muslim harus paham bahasa Arab, itu intinya. Ini kadang-kadang jangankan kita paham bahasa Arab, Ustaz. Ya, orang kita baca doa-doa saja pun tak ngerti. Apa bacaan sholat aja nggak selesai. Ya Allah, ya Rabbi. Konon lagi mau disuruh apa? Konon lagi mau disuruh untuk belajar bahasa Arab. Ya nggak mungkin. Ya, oleh karena itu ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Hendaknya seorang muslim memang harus benar-benar apa? Benar-benar menguasai dia seorang bahasa Arab ini. Hendaknya dia benar-benar menguasai bahasa Arab ini. Ini termasuk nafilatul qaul. Nafilatul qaul itu sesuatu yang nggak perlu dikatakan lagi. Udah mestilah seorang muslim, Anda seorang muslim, Anda harus paham bahasa Arab. Ini kadang-kadang kita bahasa Arab nggak kita bela gitu kan. Tidak ada keberpihakan kita kepada bahasa Arab. Yang ada apa? Kalau yang bahasa bukan yang Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, wah itu kita semangat kali. Untuk bahasa Arab lemah-lemah, nggak mau.
nggak semangat, nggak paten kalau orang yang paham bahasa Arab. Na'udzubillahi min dzalik. Baik para pemirsa Salam TV rahimani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim.